Amamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, ada ungkapan dari orang yang sukses, memang mungkin sedikit kontroversial atau bertentangan. Dia mengatakan bahwa uang itu tidak menjamin kebahagiaan. Dia orang sukses, maka mungkin bisa berkata demikian. Mereka mengatakan demikian, bahwa jam tangan seharga 1 juta dengan yang 100 juta itu sama-sama menunjukkan waktu, tidak ada bedanya. Mobil 200 juta dengan yang 2 miliar itu juga menunjukkan sama-sama alat transportasi. Bahkan rumah luasnya 50 meter persegi dengan 500 meter persegi juga sama-sama tidak bisa mengobati kesepian manusiawi. Tapi pada prinsipnya mungkin kita setuju dengan pernyataan itu. Kita akan lebih pede jika kita menggunakan jam tangan yang 100 juta. Nggak tahu apakah sayang atau tidak ya, 100 juta hanya dibelikan untuk jam tangan saja. Mungkin juga kita lebih nyaman kalau kita harus menangis tetapi di dalam mobil BMW milik sendiri, dibanding kita menangis di angkot, dibanding kita menangis di angkutan umum atau Grab misalnya. Meski tidak menjamin kebahagiaan, mungkin kaya itu adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman, karena segala sesuatu yang dibutuhkan ada dan tersedia. Kaya memang tidak menjamin kebahagiaan dalam hal ini. Tapi ada nilai lain yang kadang dengannya orang justru di tengah kelimpahannya merasa kosong, merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya dan ingin mengisi dengan sesuatu yang tenang. Kalau hanya sekedar rekreasi mungkin tidak cukup, rekreasi segar, tapi kemudian ketika pulang mungkin orang bisa larut kembali pada permasalahan yang dialami atau pergumulan yang sedang terjadi dalam hidupnya. Mungkin juga ada orang yang punya, dengan berbagi dia merasa gembira, merasa puas dalam hidupnya. Dan mungkin yang gelisah adalah mereka yang punya banyak tetapi masih sedikit untuk berbagi, sedikit punya waktu, bahkan juga sedikit punya kepedulian terhadap orang yang lain. Hari ini Yesus berdialog dengan orang muda yang kaya, tadi disebutkan di akhir perikop Injil. Kalau kita bayangkan orang muda ini ya cukup banyak mengetahui hukum, bisa dikatakan sebagai orang muda yang hebat, muda sudah melaksanakan sedemikian banyak aturan-aturan, sudah melaksanakan semua perintah. Namun ia masih butuh sesuatu yang bisa menyegarkan jiwanya. Yesus meminta hal yang sederhana untuk menjual harta miliknya
kemudian memberikan sesuatu yang dijualnya itu, membagikannya kepada orang yang miskin. Tetapi ternyata jawaban Yesus ini bukan jawaban yang diharapkan, bukan jawaban yang melegakan, bukan jawaban yang mendukung apa yang menjadi miliknya. Justru orang muda tadi kecewa dengan jawaban Yesus terhadapnya, karena ia merasa hartanya banyak dan mungkin sayang untuk dijual atau dibagikan. Dalam hal ini bisa kita katakan orang muda tadi meskipun sudah banyak menjalankan perintah, tetapi masih ada kelekatan, kenyamanan yang belum bisa ia tinggalkan. Kalau kita merenungkan sifat Allah dalam perjanjian lama, Allah itu digambarkan sebagai Allah yang penjemburu. Jika ada sesuatu yang kurang pas, kurang berkenan, Allah ditampakkan sebagai Allah yang murka, Allah yang mudah marah, karena Dia sungguh ingin dicintai secara utuh, terutama secara simbolis tergambar dalam kehidupan bangsa Israel. Sebenarnya juga Nabi Yeskiel ditampilkan sebagai nabi yang harus berani mewartakan kebenaran ketika Allah bersabda kepadanya. Maka dia harus meninggalkan secara simbolis seorang wanita yang dikasihinya, tetapi ketika sesuatu yang berharga itu diambil, seolah-olah mati karena tulah, karena penyakit, sebagai nabi dia tidak boleh cengeng. Sebagai nabi dia harus menunjukkan ketegaran. Sesuatu yang dicintai telah diambil kembali oleh Allah, tanda bahwa pertobatan yang sesungguhnya juga diharapkan terjadi dalam diri bangsa Israel. Allah yang dicintai secara utuh inilah gambaran nyata Yesus yang juga dikisahkan dalam Injil yang kita dengarkan dalam dialognya dengan orang muda yang kaya tadi. Yesus ingin dicintai secara utuh dari sisi manusiawi, baik dari sisi kekurangan maupun dari sisi kelemahan atau dari sisi kelimpahan yang ada dalam hidup manusia. Maka marilah saudari dan saudara sekalian yang terkasih, dengan apa yang kita miliki dalam hidup kita, semakin kita juga diberi banyak, harapannya kita juga semakin berani untuk menjadikannya sarana lebih dekat dengan Allah, dengan sesama, apalagi kita pun juga hidup berdampingan satu sama lain, yang di dalamnya juga dalam peziarahan kita masih harus berjuang untuk tidak merasa selamat sendiri, tetapi kita memperjuangkan orang lain juga supaya menikmati keselamatan yang selalu ditawarkan oleh Allah dalam hidup kita, baik sendiri maupun hidup secara bersama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang